rapat. Aku nggak bisa ngomong banyak. Terus aku kalau misalkan wawancara pasti grogi, apalagi ketemu banyak orang. Nah, yang aku pikirin, ya ampun, aku ini bagaimana caranya? Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Hai, halo Besti, ketemu lagi ya di acara Halo. Kasavela Talks. Hai Hilda. Jadi ya seperti Hai, biasa, Kay. Dewi Kasavela hadir di sini nemenin kamu buat ngobrol-ngobrol, sharing hal-hal yang bermanfaat dan siapa tahu bisa ngasih insight ya. Spesial banget, kali ini aku bakal ngobrol sama rekan aku, sesama jurnalis juga. Aku kenal Hilda udah lumayan lama ya, beberapa tahun yang lalu lah ya, 5-6 tahun gitu. Jadi kita udah sering ngobrol, dulu sering ngafe, sering curhat, dan tadi juga aku sempat curhat gitu ya. Ini udah jam 11 malam lebih guys. Tadi padahal Fun tadi fact. Sebenarnya aku kenal Tewi itu dari pas aku kuliah. Dia kan kakak tingkat aku. Nah, terus aku tuh kayak pernah kagum gitu ke kamu. Karena kan kalau kamu kamu kan jurusan jurnalis, tapi kamu tahu filsafat kan. Nah, itu sih yang aku suka. Iya sih, jadi dulu tuh waktu aku zaman kuliah tuh ya, karena saking gak ada kerjaan ya, aku udah beres kuliah itu bukan balik ke rumah, tapi mampir ke jurusan orang, ikut kuliah di fakultas adab dan humaniora, ikutan kuliah di filsafat. Iya, kamu pernah masuk ini tahu kelas aku kan. Nah, aku lihat kamu belum ada aku di situ. Iya, terus udah kayak gitu caper lagi ya. Aku tuh di kelas suka nanya gitu, padahal bukan mahasiswa kelas itu. Sampai sering lo aku ditanya dosennya, oh iya, namanya siapa ya? Kok ibu baru lihat? Gitu. Iya. Maklum lah ya, karena depan zaman kuliah. Jadi kalau Hilda notice aku udah lama ya, cuman kita beneran ngobrol itu pas udah jadi jurnalis gitu ya, dan kayak ya sering ketemu ya, sering ngobrol. Terus yang aku ingat, bahkan kita tuh pertama kali ketemu waktu aku nge-MC di sebuah event ya. Terus Hilda wawancara ya. Aku yang undang kamu di event pesantren yang aku ini. Oh, aku malah lupa loh, aku kamunya pernah jadi pembicara juga. Masih belum ya? Karena kamu belum terlalu kenal sama aku. Iya sih ya. Iya, jadi dulu aku pernah diundang buat ngebahas tentang jurnalistik waktu aku masih kuliah ya itu ya. Iya, di pesantren. Terus, tapi aku tuh ingat lagi waktu ketemu Hilda itu, pas aku nge-MC di sebuah event, terus Hilda wawancara. Cuman kebetulan aku lagi gak jadi jurnalis waktu itu ya. Iya sih. Ya ampun, jadi kamu inget. Sebenarnya udah terhubung cukup lama ya. Iya. Iya, jadi udah cukup lama juga. Dulu kita sering ngobrol, cuman karena kebetulan pandemi juga. Nah, Hilda juga ganti divisi nih jadi bagian content writer ya. Jadi lebih banyak di dalam ruangan, nggak keluar. Jadi aku yang masih keluar nih belum ketemu sama Hilda lagi. Tadi kebetulan kita jadi jarang ketemu lagi. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih, mau mulai ngobrol dari jam 10 malah curcol dulu nih, kebiasaan. Emang kita kebiasaan kayak gitu sih pas ketemu ya. Pas ketemu aja kita langsung, kita nggak jarang ketemu, tapi pas ketemu itu sampai berjam-jam kalau ngobrol, ya kan? Iya, benar. Kita nongki di kafe, di mana ngobrolnya sampai berjam-jam. Iya, soalnya aku curhat kemana-mana gitu ya, biasalah. Siap. Jadi malam ini guys, aku pengen sharing juga sama Hilda ya tentang cerita dan pengalaman Hilda dari dulu mungkin terus sekarang ke dunia jurnalis. Tapi sebelumnya kamu boleh perkenalkan diri juga dan aktivitas kamu apa sih Hilda? Oke, perkenalkan nama saya Hilda. Panjangan Hilda Rubia. Seorang perempuan yang biasa hidup di kampung terus pindah ke kota, migrasi karena untuk mencari nafkah, untuk mencari gaya hidup. Gak gini, bohong. Aku dari Cianjur, sekarang lagi kerja di Bandung sebagai content writer dan sebelumnya jadi reporter.
Siap. Jadi ini juga Singkatnya. kerja di media Tribun Jabar ya. Udah berapa tahun ya berarti kalau sampai sekarang tuh? 4 tahun kurang. Oke. Lumayan lama juga ya. Nah, Hilda kan kamu tuh waktu kuliah tuh kan ngambil jurusan akidah filsafat. Yang dimana itu belajarnya sesuatu yang lumayan ini ya, menguras otak, berfilsafat gitu. Nah, ini tiba-tiba kenapa pada akhirnya kamu malah jadi jurnalis gitu? Apa latar belakangnya gitu ceritanya? Oke, sebenarnya ceritanya cukup jauh dari waktu aku SMA. Jadi kenapa aku pilih filsafat sebenarnya karena dulu cita-citaku tuh mau jadi seorang pemikir, mau jadi seorang ilmuwan yang punya penemuan penemuan kognitif ya, bukan saintifik. Ya semacam pemikiran Hegel atau apa kan, tahu kan? Hegel, terus Socrates dan lain-lain. Jadi ya berawal dari ilusi itu. Jadi aku pilih filsafat. Dan sebenarnya aku belum tahu filsafat banget tuh pas waktu SMA. Cuma kayaknya pas aku searching ya, kayaknya cocok banget buat aku emang mau jadi pemikir, yaitu jalannya ke filsafat. Ya udah. Dan ternyata masuk. Terus gimana tuh ceritanya di filsafat, enjoy dan masih berpikir nanti bakal jadi pemikir? Sebenarnya pas waktu aku bikin skripsi aja ya, itu tuh menurut aku kayak yang kita tuh bikin penemuan baru gitu loh. Karena banyak pemikiran dari Hegel ya, aku kan Hegelian lah istilahnya. Banyak pemikiran yang menurut aku, ini bisa jadi penemuan sebenarnya dari sejarah. Pemikiran Hegel tentang sejarah, dari, kamu tahu tesis, antitesis, dan sebagainya kan. Nah dari situ aku berpikir jadi, wah ini banyak pemikiran yang sebenarnya concern yang aku pilih sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan aku. Itu sih yang bikin aku terinspirasi. Dan akhirnya enjoy ya di filsafat ini gitu, sampai kamu lulus banyak hal yang akhirnya kamu dapetin dari jurusan akidah filsafat. Iya pasti. Nah terus akhirnya kenapa tuh jadi ke wartawan? Nah ini ceritanya setelah lulus nih, sebenarnya sebelum lulus sih, pas akunya masih bikin skripsi, aku mikirnya ke depan kerjaan apa, filsafat ke depan, prospek kerja filsafat tuh apa. Nah terus aku searching kan di Google, prospek kerja anak filsafat apa aja. Ternyata ada 10. Pertama, bisa jadi konsultasi, wartawan, pendidik, pengajar, dosen, konsultasi manajemen, sumber daya manusia, apalagi, pokoknya 10 itu. Nah terus aku kayak, kenapa aku pilih jadi wartawan, soalnya aku punya pengalaman waktu di pesantren. Aku masuk divisi kayak rohis lagi kan, kalau di pesantren istilahnya organisasinya. Terus waktu di HMJ, waktu jadi senat juga aku masuknya jadi pers. Karena punya pengalaman itu, jadi aku pilih, kenapa enggak aku salurin aja nih pengalaman jadi wartawan. Ya udah, jadi aku pilih. Dan ternyata itu kan aku cari lowongan kerja itu sekali tuh di Instagram, ternyata langsung masuk, langsung dapat panggilan. Itu sih, itu juga sama prosesnya kayak aku masuk ke jurusan filsafat, itu kayak yang nggak disengaja gitu. Dimudahkan ya berarti ya buat malah dulu tadi sebelumnya ya, dulu itu aku pengen banget loh masuk jurusan akidah filsafat waktu mau kuliah. Waktu aku lagi nyari jurusan, cuman aku tuh nggak dibolehin gitu sama orang tua aku buat masuk jurusan. Akhirnya aku masuk jurnalistik gitu, makanya aku masih aktif kan waktu kuliah di komunitas-komunitas UKM filsafat gitu. Nah, balik lagi ke obrolan kita tadi soal akhirnya kamu masuk jadi jurnalis. Apa sih yang kamu rasain
waktu pertama kali jadi wartawan, apakah seperti yang kamu bayangkan gitu dunianya atau ternyata enggak? Iya, pertama ya yang aku bayangkan itu pertama karena sebenarnya aku introvert. Aku nggak bisa ngomong banyak. Terus aku kalau misalkan wawancara pasti grogi, apalagi ketemu banyak orang. Nah, yang aku pikirin ya ampun aku ini bagaimana caranya? Kayaknya aku mikirnya ya, kayaknya aku harus mengubah personal, beradaptasi lebih cepat. Nah, dari situlah aku berevolusi. Yang tadinya culun jadi banyak nanya seorang wartawan, dan ya tapi itu mengasah juga sih. Jadi yang tadinya aku pemalu ya lumayan udah terkurangi, dan banyak banget hal-hal yang aku dapetin selama jadi reporter. Semisal ya kalau di lapangan kan tahu ya banyak hal yang di luar dugaan. Ya bisa saja dari narasumber atau misalkan perjuangan kita untuk mendapatkan berita. Susah banget, apalagi aku pertama kali kan jadi reporter, jadi ya kayaknya yang lain juga sama sih. Cuma menurut aku ya ini kayak semacam fase hidup yang mengubah aku sampai sekarang. Itu sih. Jadi memang banyak hal yang akhirnya kamu dapetin gitu ya selama 4 tahun ini. Nah, apa sih suka duka ya? Pengalaman paling menyenangkan yang berkesan dan pengalaman yang kurang menyenangkan selama kamu jadi jurnalis? Kamu tahu kan apa yang aku rasakan pas waktu jadi reporter? Itu kan bareng-bareng tuh sama kamu liputan kuliner, itu enaknya. Terus kan kalau ya sesama teman reporter pasti kita sharing, kita berbagi. Walau kita lagi susah nih, terus kamu punya gimana kalau kesini aja diajak, ya alhamdulillah kan jadi banyak banyak saling berbagi. Nah kalau terus kita juga bisa ngambil pengalaman dari narasumber, apalagi kan aku selain kuliner, terus aku juga di ngambil berita human interest, kisah-kisah menyentuh. Terus pendidikan juga, aku juga kan pendidikan bareng kamu kan, yang waktu kita kemana. Ya ampun itu perjuangan banget. Udah deh. Nah oh ya, mau nanya sama ini nggak, pengalaman pahitnya? Boleh. Apa tuh? Nah iya, kalau pengalaman pahitnya waktu aku di pendidikan sih, pokoknya pernah ada terjadi konflik itu. Mungkin ini sensitif kali ya, apa dibahas apa gimana? Jangan deh. Iya, pokoknya kesannya aja deh kejadian itu gitu. Misalnya kayak cuman salah memasukkan nama jadi masalah gitu atau gimana? Kalau ini sih sebenarnya bukan salah memasukkan nama ya. Mungkin karena prosedur aku mendapatkan informasinya yang gimana ya? Jadi jadi pelaku tersebut bekerja sama dengan kantor, dan kalau aku memberitakan sesuatu negatif tentang narasumber tersebut, aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku yang tersalahkan. Gitu sih. Oh, siap. Oke, jadi memang banyak hal lah ya gitu ya. Ada senang, ada sedih, ada yang nggak terduga juga gitu ya. Ada hal-hal yang ya begitulah. Aku juga ngerasain ya waktu itu kita pernah ya ada di sebuah kejadian, ada sebuah trouble ya. Tapi untunglah semuanya bisa berjalan dengan ya berlalu juga gitu. Namanya juga tantangan gitu kan. Tapi kalau kamu ada masalah nggak sih? Kan kamu dari filsafat terus akhirnya nulis berita. Itu gimana, ada kesulitan nggak atau enjoy aja gitu? Ada cerita unik pas aku ada interview di pekerjaan ya, yang kenapa aku terus HRD-nya tanya, kenapa kamu pilih jadi wartawan sedangkan kamu anak filsafat. Terus aku bilang, anak filsafat itu punya alat yang namanya analisa kan. Analisanya kuat, analisanya bisa dipakai, terus jangkauan pandangannya bisa luas. Kita punya sikap skeptik. Nah, itu kan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh seorang wartawan.
Jadi aku bilangnya orang filsafat tuh cocok jadi wartawan, soalnya itu beberapa alasan itu. Karena kita punya alat analisa yang kuat gitu. Dan ya ternyata mereka kayaknya setuju. Bagus ya, berarti ini ya pendekatan yang pas banget ke HRD. Iya, ya bisa jadi. Tapi berarti aman ya, kalau nulis kayak gitu kamu udah biasa gitu kan, beda kan kalau filsafat itu kan dari apa sih pikiran, mungkin imajinasi dan lain-lain. Sementara kan berarti itu kayak fakta di lapangan. Ya aman karena aku kan sebelumnya punya pengalaman menulis jadi berita itu sih. Jadi di situ kalau untuk masalah teknisnya, saya karena punya pengalaman. Kalau untuk hal yang di luar tentang filsafat ya pasti bedakan dong. Yang mana yang fakta, mana yang imajinasi. Siap. Nah, kan kamu tuh sekarang jadi content writer ya? Udah berapa lama sih? Kayaknya 2 tahun deh. 2 tahun ya, berarti 2 tahun jadi jurnalis di lapangan, 2 tahun jadi content writer. Kalau jurnalis di lapangan cuma setahun. Oh, setahun ya. Nah, kalau sekarang, kalau content writer itu apa aja sih kerjaannya? Kita kan nulis konten. Kalau beda ya, kalau jadi reporter aku cuma ngambil konten yang tentang pendidikan, bidangnya ya. Ada bidangnya pendidikan, kuliner, sama lifestyle. Kalau di konten itu jangkauannya lebih luas. Kita bisa ngambil isu-isu nasional, seleb, CEO, dan lain sebagainya. Jadi ya terus kita juga ngejar apa ya istilahnya, ngejar isu yang sedang ramai dibicarakan di nasional. Ya udah itu sih, kita ngikutin alur yang sedang beredar di publik. Iya, jadi ngikutin Google Trends kira-kira apa yang lagi rame, Ya. kalau menarik kita bikin beritanya, terus dipastikan juga ada CEO-nya ya, supaya beritanya tuh gampang dicari, gampang didapat, jadi butuh kreativitas yang tinggi. Nah, ya, karena kita menggabungkan. Ya gimana? Tapi kalau kamu lebih ini nggak sih, lebih suka mana antara jadi jurnalis atau content writer? Kayaknya keduanya suka ya, cuma kalau untuk sekarang konten sih. Kalau untuk reporter itu mungkin kayak jajakan aku ya, pijakan aku untuk punya pengalaman yang lebih material kali ya, lebih di lapangan, lebih konkret. Kalau yang di konten kan kita kayak berbagai informasi yang beredar tuh di dunia maya, beda banget sama yang di lapangan gitu sih. Iya sih ya, jadi memang ada plus minus gitu. Tapi kan kalau misalnya content writer, ini nggak sih gabut atau kayak lelah nggak? Kan di dalam rumah terus ya. Kamu kerja berapa lama sih kalau jadi content writer gitu? Sama 8 jam. Cuma kalau jadi reporter kan kita nggak tentu ya waktunya. Kalau 8 jam bisa lebih, bisa kurang. Karena tergantung target kita udah terpenuhi atau belum kalau jadi reporter. Kalau jadi konten itu kita lebih sistematis karena kayak udah pekerja kantoran kan. Jadi masuk jam segini, keluar jam segini. Kalau reporter kan bebas kan. Yang penting kita udah punya target berapa. Kalau jadi konten tersistematis ya. Iya. Nah, kalau untuk planning kamu ke depan nih, Hel, kira-kira pengen fokus aja di bidang jurnalistik ini, atau kamu ingin mencoba profesi yang baru? Sebenarnya jauh dari sebelum aku ingin jadi seorang pemikir, aku juga punya impian sebagai penulis. Emang sih itu kayaknya udah emang jalur aku sih jadi penulis. Apalagi sekarang udah terjun di dunia jurnalis, di dunia kepenulisan, ya pasti kedepannya juga maunya sih punya karya sendiri, menulis ya, terus punya
punya penemuan. Ya aku ya cita-citanya sih mau sampai kuliah sampai D3 ya, sampai profesor. Tapi kayaknya nggak tahu kecapean atau enggak. Bisa lah. Jadi kamu tuh sebenarnya lebih tertarik jadi ilmuwan ya ke depannya ya? Iya, cuma kayaknya nggak deh. Nggak kesampaian. Siap. Gak apa-apa lah ya, let it flow. Siapa tahu ada peluang yang nggak diduga gitu kan. Iya, sekarang let it flow aja. Nah, kalau pesan kamu nih, apa yang pengen kamu sampaikan kalau misalnya ada lulusan dari jurusan filsafat, jurusan ekonomi, sosiologi, dan lain-lain mungkin yang nggak ada korelasinya sama dunia jurnalistik, tapi pengen jadi wartawan. Apa yang mau kamu sampaikan pesannya? Gini, jurusan itu belum tentu sesuatu hal yang jadi passion kamu. Kamu banyak potensi yang kamu miliki. Toh itu berasal dari hobi, berasal dari mimpi, itu bisa aja jadi terwujud. Seperti aku misalkan dari tiba-tiba muncul aja pengen jadi pemikir, pengen jadi penulis, dan ternyata itu terrealisasi tiba-tiba, itu tidak terduga karena kita juga ada sesuatu hal yang aku suka, jadi di situ kita lebih concern, dan tanpa kita sadari terus kita jalani, ya itu yang jadi penentu rantai fase hidup kita nanti ke depan gitu sih. Jadi menurut aku ya, aku ngambil dari pemikirannya Hegel itu tesis, antitesis, sama meta apa sih, aku lupa ya akhirnya, pokoknya jadi pemikiran baru kan. Dari pemikiran awal ada antitesisnya, dan kemudian jadi tesis, antitesis, sintesis. Jadi pro kontra akhirnya jadi berbaur menjadi satu kesatuan yang lebih balance gitu ya. Ya, nah menurut aku sesuatu hal yang kita kerjakan di masa lalu, misalkan dari sekarang misalkan ya, kita jadi penulis, dan ke depannya, dan itu terus berulang, ada sesuatu hal yang konflik dan menambah, jadi kayak mata rantai, dan itu akan menjadi passion kita ke depannya, itu sih. Siap. Jadi yang paling penting tuh ada niatan, ada passion ya. Kalau misalnya ya kita mungkin latar belakangnya karena jurusannya tiba-tiba nggak sesuai atau apa, ya udah, kalau misalnya mau jadi jurnalis ya penuhi juga ya kompetensinya ya. Pokoknya jalani aja apa yang kamu suka, walaupun misalkan kamu jurusannya ekonomi, terus tiba-tiba nanti kamu jadi jurnalis, bisa aja nanti kamu jadi jurnalis ekonomi kan, bisa aja kan. Itu pemikirannya juga luas ya kan. Ya gitu sih. Ya, jadi bisa saling melengkapi lah ya, satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau buat mental, ini penting nggak sih punya mental yang kuat untuk dunia jurnalistik? Pasti sih menurut aku, karena banyak hal baru ya, mungkin banyak tantangan. Setiap harinya itu isu yang kita ambil juga beda-beda, apalagi pas jadi reporter itu kita memang berjuang itu harus nyari nih di mana, bukan hanya kita mikir mau nulis, tapi juga kita nyari bahannya di mana. Jadi kita harus punya tekad, harus punya niat, harus punya kerja keras. Jadi ya kalau mau jadi jurnalis ya jangan mikir enak, harus ada mesin penggeraknya, kamu harus kerja keras. Siap, mantep banget Hilda, luar biasa ya ceritanya. Jadi ya intinya adalah kita harus tetap semangat dan mengejar apa yang kita suka. Banyak kesempatan yang mungkin kita nggak prediksi, tapi kalau kita memanfaatkan kesempatan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang baik untuk kita di masa yang akan datang, ya kan? Iya itu dia. Kamu ada lagi nih terakhir mungkin hal-hal yang pengen disampaikan atau yang belum diungkapkan, masih ada nggak? Boleh. Apa ya? Oh iya, yang paling penting buat kesehatan mental kamu, jangan lupa liburan. Siap. Liburan kemana nih kita? Liburan kemana? Pantai, gunung, mall, kafe mall mah bukan ya? Kayak cuci mata doang ya? Iya sih, nongki-nongki doang mah ya percikan healing, bukan healing besar tuh.
Iya benar. Aduh, aku juga pengen jalan-jalan. Ini serius banget, pengen jalan-jalan. Kamu biasanya tiap bulan keluar ke pantai kemana gitu? Sejak pandemi udah enggak sih, karena Iya ya. Iya, kalau dulu sih aku tuh sering banget nih keliling Jawa Barat. Terus kan sekarang kerjaan aku udah beda ya. Kalau dulu aku kan ngambilnya freelance lah, nggak terlalu terikat ya. Jadi kapanpun aku bisa traveling, jalan-jalan gitu. Nanti minggu ini ke Tasik, aku coba ke Garut, nanti ke mana, keliling-keliling aja. Hobi aku emang main. Cuman karena pandemi juga, terus kerjaan aku yang lebih terikat lagi. Jadi akhirnya aku belum punya kesempatan buat traveling. Tapi semoga nanti ya bisa. Iya. Pasti dong. Harus disempatkan. Kalau tidak stres. Bener banget Hilda. So Hilda, thank you banget ya buat sharing-sharingnya. Semoga juga bisa ngasih manfaat buat semua. Dan kamu juga tetap semangat ya, lancar terus kerjaannya. Semoga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu targetkan bisa tercapai. Ya. Amin. Kamu juga ya? Ya, pasti. Oke deh ya, itu dia obrolan Tingkatkan kita. laptop. Ya, oke. Dan makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan pastinya jangan lewatkan ya Kasavela Talks berikutnya, karena nanti aku bakal ngajakin teman-teman aku yang lain buat ngobrol-ngobrol yang pastinya seru dan bermanfaat, ngasih wawasan baru juga. So, thank you and see you. Bye. Kamu